Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ke-11 kita membahas mengenai register yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang pokok bahasannya adalah diplot. Nah, di sini dijelaskan pengertian dari register adalah suatu kelompok elemen memori yang bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Jadi register ini dia terdiri dari memori atau nanti juga terdiri dari data-data flip-flop ya, data flip-flop. Ada beberapa jenis register untuk memori atau penyimpanan ya. Yang pertama register buffer, yang kedua register geser, kemudian ada register geser terkendali. Nah, untuk register buffer ini adalah jenis register yang paling sederhana yang hanya mempunyai yang hanya berfungsi untuk menyimpan data kata digital ya, jadi dalam bentuk kata digital. Dia terdiri dari beberapa data flip-flop ya, seperti ini. Kalau ini dia ada X0, X1, X2, X3, artinya dia nanti akan terdiri dari 4 bit. Kalau kita gambarkan bagaimana register ini berfungsi ya, register buffer ini dia terdiri dari data-data flip-flop. Nah, misalkan di sini ada 1, 2, 3, dan 4 data flip-flop. Jadi kita coba bikin sebanyak 4 bit. Oke, nah di sini masuk X0. X0 ini akan dibaca sebagai bit 0 di data flip-flop. Lalu setelah dia nanti dihubungkan dengan clock dan ini masuklah clock ini ya ke sini, maka data 0 ini dia akan masuk ke dalam data flip-flop ini tersimpan. Begitu pun X1 dia akan masuk ke D1 dan tersimpan di data flip-flop. Dan dia nanti akan terbaca di Q1 dan seterusnya. Nah, jadi dia inputan dia melalui X0, X1, X2, dan X3. Nah, kalau menggunakan logisim, datanya itu dia masuknya dari ini datanya. Ini untuk data X0. X0 ya. Lalu data X1 di sini, data X2, X3 dan X3 di sini. Oke. Lalu ini akan terbaca di key 0, key 1, key 2 dan key 3. Ini key 0. Key 0. Key 1. Key 2 dan key 3. Gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan data-data flip-flop ini, maka diperlukan trigger. Trigger ini dia akan men-trigger di sini ya. Atau bisa kalau di sini kita gunakan button saja. Nah, ini akan men-trigger data supaya dia masuk ke dalam data flip-flop. Jadi trigger ini dihubungkan ke masing-masing data flip-flop. Oke, jadi kurang lebih dia prinsip kerjanya seperti ini, cara kerjanya ya. Jadi data akan masuk melalui D1, D2,
di 0, di 1, di 2, dan 3. Misalkan data yang kita masukkan ini 0, 1, 1, 0 misalnya. Nah, data ini akan masuk ke data flip-flop di sini dan akan terbaca di key 0, key 1, key 2, dan key 3 di sini. Kalau di sini ada trigger, di sini dimasukkan trigger. Trigger ini berupa pulse ya, atau seperti ini ya. Kalau dia berharga 1, maka data ini akan masuk sini, ini tetap 0, di key 0, key 1 dia 1, di key 2 dia 1, di key 3 dia 0, dan data ini akan terbaca di sini. Nah, ini memori atau register buffer. Oke, yang berikutnya adalah register geser. Register geser atau shift register. Register geser disusun dengan merangkai flip-flop satu sama lain. Sebuah register geser dapat memindahkan bit-bit tersimpan dari kiri atau ke kanan ya, ke kiri atau kanan. Jadi dia bergeser. Nah, berbeda dengan register buffer tadi, dia masing-masing data ini akan dimasukkan ke masing-masing data flip-flop. Tapi untuk register geser, dia cara kerjanya, dia akan memasukkan data ini ke masing-masing data flip-flop dengan cara menggeser data tersebut, atau seolah-olah seperti menggeser ya. Jadi nanti datanya akan masuk dulu ke D1 ya, di sini ya, di 0 ya, di 0, kemudian data di D0 ini akan terbaca di key 0 ya. Key 0, kalau di sini dia dari sini ya, dari D3 dia akan terbaca di key 3. Key 3 kemudian akan menjadi inputan di D2. D2 kemudian akan terbaca di key 2, dan ini akan menjadi inputan di D1. D1 akan terbaca di key 0. Key 1 ya, key 1 kemudian akan menjadi inputan di data D0, lalu akan terbaca di key 0, lebih kayak gitu. Nah, kalau di sini bentuknya agak berbeda. Jadi data mulai dari sini, dari D3 ya. Oke lah, kita anggap ini D3. Nah, data D3 ini akan menjadi output di key 3 sini. Nah, dia akan menjadi input di D2. Kemudian data di D2 akan menjadi output di key 2, dan ini akan menjadi input di D1. Begitupun berikutnya. Key 1 ini akan menjadi inputan di D0 dan akan terbaca di key 0. Seperti ini ya. Nah, kalau kita masukkan datanya nih, misalnya 1 seperti ini. 1 kemudian akan diinput bergeser. Nah, pertama dia akan masuk ke D1 ya. D3. Kemudian pada clock berikutnya, jadi di trigger dalam clock berikutnya dia akan bergeser ke sini. Clock berikutnya dia akan bergeser ke sini, dan clock berikutnya dia akan bergeser ke sini. Nah, yang akan terbaca di key 3, key 2, key 1, dan key 0. Atau misalnya kalau kita menggunakan lebih dari 1 bit datanya, kita membutuhkan beberapa komponen lagi ya, misalnya 4 bit, supaya nanti lebih kita lihat ya. 4 bit ini nanti kita akan hubungkan dengan multiplexer.
sini. Untuk menghubungkan data 4 bit ini ke multiplexer, kita membutuhkan splitter yang fan out-nya 4 bit, bit in-nya 4 bit juga. Oke, nanti dia akan kita masukkan ke sini. Ini kita modif dulu, select bitnya di 2, ada bitnya 1, jadi kita hubungkan ke sini. Kemudian output dari multiplexer ini kita akan masukkan ke input di D3. Nah, di sini ada trigger. Untuk mengaktifkan multiplexer ini kita perlu lagi satu komponen yang disebut counter. Counter ini sebetulnya pembahasannya minggu depan ya, atau pertemuan yang berikutnya ya. Counter ini dia kita bikin 2 bit saja karena dia hanya 4 inputan ya, berarti 2 pangkat 2, kita butuh 2 bit. Ini akan kita hubungkan triggernya ke counter. Lalu outputnya kita akan ubah ke atas. Nah, ini dimasukkan ke sini. Sini ya. Oke. Nah, misalnya data ini masih kosong. Kemudian kita masukkan data 0, 1, 1, 0. Nah, data ini akan masuk ke dalam register ini secara berurutan. Jadi mulai dari sini, kemudian dia bergeser ke sini, kemudian dia bergeser ke sini lagi, kemudian dia bergeser ke sini. Jadi ini kalau ada 4 bit, maka dia akan butuh 4 trigger. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga data ini dia akan masuk ke sini, ke register geser ini, dan akan data yang menjadi inputan ini akan terbaca di key 3, key 2, key 1, dan key 0. Nah, itu prinsip dari data register geser ya. Nah, kalau dibikin dalam diagram perlakuan register geser itu kurang lebih kayak ini ya. Nah, ini terdiri dari clock ini tadi yang dia masuk ke sini, yang dia berfungsi sebagai trigger. Jadi misalnya ini data pada D0 seperti ini, data inputan awal. Kemudian pada clock pertama, maka D0 ini akan dia terbaca di key 0. Pada clock pertama dia akan masuk ya di key 0, kemudian di key 0 dia akan terbaca juga di 1 ya. Di clock lagi di sini, di clock lagi dia akan masuk ke key 1. Key 1 kemudian akan terbaca di D2. Nanti dia akan menjadi inputan di D2.
clock lagi sekali di sini, dia akan masuk ke key 2 ya. Nah, key 2 dia akan menjadi inputan di D3. Clock lagi satu, dia masuk ke key 3 dan seterusnya, akan terbaca di key 3 dan seterusnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu ada lagi register geser terkendali atau control shift register. Nah, di sini register control shift register ini jadi dia bisa dimuat dengan beberapa macam atau beberapa kategori ya register geser. Yang pertama, dia masukkan serial, kemudian keluar serial, serial in, serial out. Kemudian ada lagi masukkan serial, keluar paralel, serial in, paralel out. Lalu ada lagi masukkan paralel, keluar paralel, paralel in, paralel out. Lalu masukkan paralel, keluar serial, paralel in, serial out ya. Kalau di dalam Logisim ya, di sini sudah ada bentuk dari shift register ini seperti ini bentuknya. Nah, defaultnya dia terdiri dari 8 stage ya. Oke. Nah, kalau mau kita rangkaikan dalam bentuk serial in, serial out, maka dia input dari sini. Input dari sini, nanti outputnya dari sini. Outputnya dari sini. Misalkan inputannya nanti di sini, kalau di sini dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bit. Data inputannya dia itu sebanyak 8 bit. Oke. Kemudian outputnya nanti juga 8 bit. Nah, di sini triggernya di sini. Oke, ini ada trigger. Nah, nanti dia akan masuk ke sini satu-satu. Nah, kita membutuhkan rangkaian yang seperti ini tadi ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan ada multiplexer, kemudian ada counter ya di sini ya. Jadi kita butuh multiplexer dan butuh counter. Kalau di sini kita butuhkan multiplexer ini ya. Oke, multiplexernya. Multiplexer ini karena dia ada 8 bit, maka penyeleksinya dia terdiri dari 3 karena 2 pangkat 3, 8. Nah, lalu untuk menghubungkan data ini dengan multiplexer, kita perlu splitter. Splitternya dia terdiri dari 8 fan out dan 8 bit within. Oke. Nah, oke, di sini. Kemudian tadi kita perlu counter. Counter di sini. Counternya dia terdiri dari 3 bit untuk mengaturnya ya. Karena dia akan mengatur 8 bit. Counternya akan dihubungkan dengan
trigger di sini. Oke. Lalu ini akan masuk ke sini. Dan output dari sini dia akan masuk ke data ini. Nah, oke, nanti dia akan masuk datanya ke register ini ya, register ini. Misalnya datanya di sini 011, di sini 11. Oke, kita trigger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka data ini akan masuk ke dalam shift register. Dia akan masuk ke dalam shift register. Nah, kemudian untuk membacanya di sini kan boleh kita pakai ini. Gunakan output ini tadi. Ada 8 bit. Ini masuk dari sini. Oke, nanti data akan terbaca di ini ya. Ini masuk ke, kita hubungkan ke clock atau trigger. Jadi kita coba lagi dengan 8 kali ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trigger yang ini belum terhubung ya. Jadi kita clock lagi banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga data ini akan masuk ke dalam shift register di sini 01100110, di sini juga 01100110, dan akan terbaca di sini dia 01100110. Jadi ini serial in karena dia masuk di sini satu-satu, kemudian dia akan out di sini satu-satu. Nah, ini serial in, serial out. Nah, kemudian ada lagi serial in, parallel out. Oke. Jadi kalau serial in, parallel out, kita ambil rangkaiannya ini ya. Ya. Nah, ini dia untuk parallel out, maka dia akan membacanya di sini. Oke.
kita masukkan splitter. Nah, outputnya dia di sini. Oke, jadi ini serial in. Misalnya datanya 1 0 1 1 0 0 0 0 misalnya. Dia akan masuk ke sini secara serial, masuk dari sini dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia akan masuk ke sini secara bergeser ya. Satu-satu dia akan bergeser ke sini. Nah, dia akan terbaca di sini secara paralel. Jadi paralel dia akan terbaca sini. Maka ini serial in, kemudian dia akan outnya secara paralel. Nah, lalu berikutnya masukkan paralel, keluar paralel, paralel in, paralel out. Nah, di sini untuk paralel in, paralel out, jadi kita ambil registernya ya. Kita ambil register sama output sini. Jadi outputnya di sini, lalu inputnya di ini. Sini dia trigger. Oke. Kita taruh di center. Oke, masukkan dia di sini. Jadi dia akan masuk secara paralel, kemudian akan dibaca secara paralel. Nah, supaya dia menjadi dapat dimasukkan secara paralel di sini, masukkan di sini dia harus berharga 1. Kalau dia berharga 0 di sini, misalnya datanya 1 0 1 1 0 0 1 1 0 misalnya. Kita trigger di sini, maka dia tidak akan masuk. Karena dia data yang masuk dari dari sini ya, secara seri ya. Nah, supaya dia bisa masuk secara paralel, maka ini harus dikasih inputan 1. Jadi pada saat kita trigger di sini dengan clock, maka dia akan masuk ke sini datanya. Jadi 011 00110 011 00110 dan akan terbaca secara paralel di sini 011 00110. Nah, ini dia paralel in dan paralel out. Nah, begitupun paralel in dan ini ya, serial out yang terakhir ya. Kita ambil dari sini. Oke, inputannya di secara paralel.
trigger. Kita hubungkan dari sini. Nah, jadi kita masukkan data secara paralel, misalnya data 101 di belakang. Oke, nanti akan diinput secara paralel dulu, dengan catatan di sini dia harganya harus satu dia akan masuk secara paralel. Kemudian supaya output ini dia terbaca secara seri, maka ini akan kita kembalikan ke 0. Nah, kemudian dia akan kita kasih trigger di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga dia akan masuk data ini terbaca secara seri di sini. Jadi dia bergeser kemari. Nah, itu rangkaian-rangkaian yang serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, parallel out, parallel in, serial out. Nah, dalam penggunaannya ini bisa digunakan seperti ini. Jadi penggunaan shift register ini dapat digunakan untuk seperti running text seperti ini ya. Running text seperti ini, misalnya di sini kita masukkan datanya di sini selamat pagi, misalnya di sini kita kasih bentukan lagi ya. Oke, jadi awal dia nanti akan masuk ke sini secara paralel, kemudian dia akan out ke sini secara seri, nanti dia akan berputar ke sini. Nah, ini akan dibaca secara paralel di sini, sehingga nanti outputnya di sini seperti tulisan ini dia akan menjadi sebuah running text. Kita simulasikan dengan tick enable seperti ini. Nah, ini mulai tick, jadi dia akan men-trigger shift register di sini. Tapi karena dia di sini masih 0, maka data di sini dia belum bisa masuk ke secara paralel ke sini. Nah, supaya data ini dia masuk ke secara paralel ke shift register, kita kasih harga 1 di sini dengan menggunakan tombol. Nah, data ini sudah masuk ke ini, ke data shift register ini ya. Ini tidak akan bergerak kalau di sini masih tetap harganya 1, karena dia akan tetap dia fungsinya paralel in. Supaya dia menjadi serial in dan serial out, maka ini kita lepas tombolnya supaya dia harganya 0, sehingga data ini dia akan bergerak ke sini, putar balik lagi ke sini, dan outputnya dia akan terbaca di sini sebagai running text. Nah, untuk pertemuan ini ya kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.